Ini hadis Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat iman mereka cuma tertancap, yakinnya betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rela kehilangan apapun. Seperti itulah orang beriman. Tidak masalah hilang seseorang gara-gara Allah, jangan sampai hilang Allah gara-gara seseorang. Tidak masalah hilang pekerjaan gara-gara Allah, jangan sampai hilang Allah gara-gara pekerjaan. Tidak masalah kehilangan harta gara-gara Allah, jangan sampai kehilangan Allah gara-gara harta. Tidak masalah kehilangan harga diri kita depan manusia gara-gara Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah gagal mempertahankan harga diri depan manusia. Anja Channel. Generasiku kata Rasulullah, yaitu zaman para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka ini bukan 1-2 orang atau 1-2 keluarga atau satu suku saja, tapi mereka itu sebanyak 124.000. Dan mereka ini semua ada kesibukan sama seperti kita, yang mana iman-iman mereka, sifat-sifat baik mereka telah dijadikan oleh Allah SWT menjadi standarisasi untuk umat-umat setelah mereka. Karena sifat mereka di suatu yang tepat mendatangkan keridhaan Allah SWT. Namanya sifat ini sudah melekat. Bagaimana kita tahu sifat gula itu manis? Maka di bawah taruh di kopi-kopi akan menjadi manis. Ditaruh di dalam teh-teh pun akan menjadi manis. Begitulah Allah SWT. Sifat-sifat mereka ini sudah masuk dalam diri mereka. Yang pertama sifat iman yang betul kepada Allah SWT. Tertancap dalam hati mereka semua kalimat La ilaha illallah. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sedih ataupun gembira, mereka tetap hari SWT mempertahankan Allah SWT dalam hati mereka. Meskipun datang daripada ujian-ujian, tawaran-tawaran, kebahagiaan dunia, kebebasan dunia, tetap mereka lebih memilih mempertahankan Allah berada dalam hati mereka. Kita bisa tahu hari SWT kisah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini dipaksa untuk meninggalkan Allah, dipaksa meninggalkan imannya, maka dia dibaringkan di padang pasir, panas padang pasir, ditimpakan dengan batu oleh Allah, dipaksa untuk keluar dari Islam. Apakah Bilal lebih memilih kebebasan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia dan meninggalkan perjuangan Allah? Tapi Bilal tetap dalam keluar dari lisan Bilal ahadu ahad, ahadu ahad. Maksudnya mentauhidkan Allah SWT, saking hubungannya yang kuat kepada Allah SWT, meskipun sudah diuji seperti itu. Kita bisa tahu Allah SWT kisah Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Ketika itu dipaksa untuk keluar daripada Islam supaya meninggalkan Allah, meninggalkan iman. Maka dinyalakan bara api dari Allah, diseret Khabbab bin Al-Arat dari bara api. Padam api itu karena lemak dan darah yang mengalir dari punggungnya dari Allah. Apakah dia lebih memilih perjuangan, lebih memilih daripada kebebasan dunia, lebih memilih kesenangan dunia dan meninggalkan Allah? Khabbab bin Al-Arat tetap mempertahankan Allah ada dalam hatinya. Bahkan dari Allah bukan hanya laki-laki saja, seorang wanita, orang yang mati syahid dalam Islam pertama kali, Sumayyah radhiyallahu anha. Ini Sumayyah Allah dipaksa untuk keluar dari Islam oleh Abu Jahal laknatullah alaihi. Maka Allah ditawarkan kebebasan dunia, ditawarkan keselamatan dunia. Atau kalau tidak keluar dari Islam, kau tidak meninggalkan agama Allah, maka aku ancam bunuh, kata Abu Jahal. Maka Sumayyah radhiyallahu anha tetap mempertahankan imannya Allah, rela dia ditikam kemaluannya sampai dia mati Allah. Ditikam kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal laknatullah alaihi. Apakah Sumayyah lebih memilih kebebasan dunia, lebih memilih kesenangan dunia dan meninggalkan Allah? Sumayyah radhiyallahu anha rela ruhnya keluar dari badan, nyawanya hilang dari badannya, asal jangan sampai iman keluar dari hatinya. Ini hadis Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat iman mereka cuma tertancap, yakinnya betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rela kehilangan apapun. Seperti itulah orang beriman. Tidak masalah hilang seseorang gara-gara Allah, jangan sampai hilang Allah gara-gara seseorang. Tidak masalah hilang pekerjaan gara-gara Allah, jangan sampai hilang Allah gara-gara pekerjaan. Tidak masalah kehilangan harta gara-gara Allah, jangan sampai kehilangan Allah gara-gara harta. Tidak masalah kehilangan harga diri kita depan manusia gara-gara Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah gagal mempertahankan harga diri depan manusia. Maka hadirin bukan oleh Allah SWT, setelah sifat iman mereka itu betul kepada Allah,
Kalimat yang betul la ilaha illallah ada dalam hati mereka. Dan mereka pun sifat mereka menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari sunnah yang terkecil hingga sunnah yang terbesar. Begitulah sifat mereka telah melekat dari Allah. Baik ketika bersama Rasulullah SAW atau tidak bersama Rasulullah SAW. Baik di zaman Rasulullah SAW masih hidup ataupun zaman Rasulullah SAW telah wafat. Mereka tetap menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mereka mengamalkan sunnah karena tahu itu sunnah. Hari ini, umat hari ini meninggalkan sunnah karena itu tahu itu sunnah. Maka hadirin dimulakan oleh Allah SWT. Saking sifat sahabat yang menjaga sunnah Rasulullah SAW. Pernah satu waktu hari SWT, Rasulullah bersama para sahabat pulang dari safar. Maka melihat hari SWT, di satu jalan itu ada kayu yang menghalangi jalan. Maka Rasulullah SAW lewat situ menundukkan kepalanya. Maka sahabat pun ikut menunduk. Sahabat ini menunduk bukan karena ada kayu, tapi melihat karena kepala Rasulullah SAW menunduk, mereka pun ikut menunduk. Maka hari-hari demi hari berlalu hari SWT. Rasulullah SAW telah wafat dan kayu di tempat yang menghalang itu sudah tidak ada lagi. Maka satu ketika itu sahabat itu lewat di situ lagi. Maka sahabat teringat bahwasanya Rasulullah SAW ketika lewat sini menundukkan kepala. Kayu sudah menghalang tidak ada lagi. Zaman sudah berubah. Rasulullah pun telah wafat. Maka hari SWT ketika sahabat lewat situ, sahabat menundukkan kepalanya semua. Maka hari SWT di balik sunnah ada kejayaan. Tatkala sahabat menundukkan kepala, orang kafir menserkat anak panah, tidak ada yang mengenai para sahabat. Ini saking mereka menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Maka satu waktu Allah ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka semua Allah Islam telah maju Allah. Banyak Persia, Rum sudah ditaklukkan oleh Islam Allah. Sehingga Allah raja-raja mengundang makan para sahabat. Mengundang makan. Jatuh kerajaan Allah di tempat-tempat orang kaya. Maka apa yang terjadi Allah? Tatkala salah seorang sahabat ingin mengambil makanan itu terjatuh. Diambilnya lagi. Maka ditegur oleh kawannya yang lain. Hei sahabatku, itu kan masih banyak. Kenapa kau ambil yang sudah jatuh? Malu dilihat orang-orang raja-raja ini. Malu dilihat orang-orang kaya-kaya ini. Maka apa jawab sahabat tersebut? Tidak akan mungkin ku tinggalkan sunnah kekasihku hanya karena malu di depan orang bodoh ini. Maka saking hebatnya lagi sunnah masuk dalam hati para sahabat yang sekarang. Sehingga hadirin subhanahu wa ta'ala, iman mereka betul. Mereka pun menjaga sunnah. Setelah itu sifat-sifat baik dalam diri mereka, yaitu mereka itu sholat khusyuk al-khudu. Mereka senantiasa hari SWT mengagungkan Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat hari SWT. Hubungan mereka itu kuat hari SWT kepada Allah. Maka satu waktu ada seorang sahabat yang mana kerjanya ini, dia ini menebang kayu di hutan. Menebang kayu hari SWT. Maka dia kampak-kampak, dia tebang-tebang itu kayu. Mungkin satu tebang lagi, satu tebasan lagi, satu hantaman kampak lagi itu pohon akan rebah, pohon akan roboh. Tapi hari SWT ketika dia hendak mengayunkan kampaknya terdengar suara azan, maka dihentikan hari SWT. Apa dia katakan dalam hatinya? Jika jadi batang tadi aku tebang, maka haram yang dimakan anak istriku. Saking seperti itu keyakinannya dan sholat. Mereka hari SWT mengagungkan sholat. Benar-benar hari SWT menjaga sholat mereka. Satu waktu Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terlambat. Sholat masbuk, bukan tidak sholat, terlambat sholat. Ketika datang orang sudah ruku. Maka Masya Allah, setelah selesai salam, maka menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, gara-gara bisnisku, gara-gara perdaganganku, aku tertinggal takbiratul ula. Maka kata Abdurrahman bin Auf, semua keuntunganku hari ini aku infakkan di jalan Allah untuk menebus takbiratul ulaku. Maka jawab Rasulullah SAW, wahai Abdurrahman, sesungguhnya takbiratul ula itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hartamu tidak bisa membelinya. Maka menangis Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Karena tertinggal saja Allah. Hari ini kita masih santai saja. Baru ajaan, masih santai nanti. Maka begitulah hadirin subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat yang mendatangkan keridhaan Allah SWT dalam diri sahabat. Sampai-sampai pun kita pun disuruh ikut mereka hari subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ada sifat ilmu dalam diri mereka. Senantiasa menuntut ilmu hadirin subhanahu wa ta'ala. Tidak puas dengan ilmu. Dan tidak pasrah dan kebodohan. Hari ini mentang-mentang kita sudah tahu, maka kita tidak mau lagi. Malas duduk taklim, malas dengar bayan. Padahal hari SWT, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini adalah pintunya ilmu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya, kata Rasulullah SAW.
Sayyidina Ali katakan, aku telah diajari oleh Rasulullah SAW 1000 cabang ilmu. Setiap satu cabang ilmu memiliki 1000 cabang ilmu lagi. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Barang siapa yang telah pernah mendengar 1000 kali tentang satu ilmu, dan dia katakan aku telah pernah mendengarnya, maka saat itulah pintu ilmu ditutup untuknya oleh Allah. Maka hadirin bukan oleh Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW pun, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul, diperintahkan oleh Allah, Qul Rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkan untukku ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu agama. Diperintahkan Rasulullah SAW untuk minta lagi kepada Allah tentang ilmu. Maka ada Allah di atas orang berilmu pasti ada orang berilmu lagi. Dan seorang berilmu pasti ada orang berilmu lagi. Tidak ada orang yang alimnya sempurna. Maka senantiasa kita sampai mati untuk menuntut ilmu, mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhu. Dan sifat zikir melekat dalam hati mereka, Allah. Mereka amal-amal mereka mau terkesan, Allah. Satu waktu Allah, seorang sahabat membaca Al-Quran dan mengulang-ulang ketika satu ayat, Allah. Sampai menangis, maka ditegur oleh Rasulullah. Wahai sahabatku, sampai kapan kau menangis? Karena aku melihat tangisanmu telah menyebabkan malaikat pun ikut menangis. Maka hadis Allah, sifat zikir mereka pun berkesan pada seluruh malaikat. Bukan hari ini, kita hari ini zikir melihat suasana lalai, kita ikut lalai. Tapi mereka seperti itu dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai. Sifat zikir ingat merasa dilihat oleh Allah SWT kuat hari SWT. Sampai-sampai zikir mereka mempengaruhi daripada suasana-suasana lalai berubah menjadi suasana taat kepada Allah. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lewat satu jalan. Ternyata di satu pinggir jalan itu ada Zazan dan kawan-kawannya sedang ngeband, sedang main bermusik, menyanyi dengan diiringi alat musik. Maka Allah ditutupkanlah kain di wajah daripada Ibnu Mas'ud, seraya menyatakan bahwa saya tidak sukaannya pada satu musik itu. Maka dia katakan, alangkah bagusnya jika suara itu digunakan untuk baca Al-Quran. Dia tinggalkan. Maka terkesan berpengaruh hari Allah. Maka Zazan bertanya, siapa itu? Itu adalah Ibnu Mas'ud, salah satu sahabatnya Rasulullah SAW. Maka hari Allah, Zazan pun langsung memecahkan seluruh alat musiknya dan mengikuti jejak Abdullah bin Mas'ud. Maka Zazan terkenal menjadi ulama di pada zamannya. Begitulah zikirnya para sahabat. Dengan berzikir mereka suasana yang lalai pun bisa berubah, bisa ingat kepada Allah SWT. Saking kuat sifat zikir mereka. Dan setelah itu ada ikramul muslimin, melekat dalam diri mereka. Dalam keadaan senang maupun susah di Allah. Dalam keadaan suka maupun duka, mereka lebih mengutamakan saudara mereka sendiri daripada keperluan mereka sendiri. Satu waktu Sayyidina Abu Jahal bin Hudzaifah radhiyallahu anhu datang hari Allah menemui sepupunya di satu peperangan. Ketika itu sepupunya sedang sakaratul maut. Dia membawakan air untuk sepupunya. Maka diberikan air itu ke sepupunya. Ketika sepupunya itu hendak minum, maka terdengar rintihan orang di sebelahnya. Salah seorang sahabat yang sedang sakaratul maut juga kehausan. Maka kata sepupunya berkata kepada Sayyidina Abu Jahal, kasihkan dengan dia dulu. Maka Sayyidina Abu Jahal pergi ke sahabat-sahabat Ansor tadi. Diberikan satu minuman tadi. Maka ketika sahabat itu hendak minum, terdengar lagi satu rintihan. Seorang hendak sakaratul maut, sahabat-sahabat yang lain. Maka dia katakan, berikan kepada dia dulu. Maka dia datang kepada sahabat yang ketiga untuk memberikan air minum. Ternyata sahabat itu telah syahid. Pulang ke sahabat yang Ansor yang kedua tadi. Maka sahabat itu pun telah syahid. Pergi lagi ke tempat sepupunya. Ternyata sepupunya pun telah syahid. Rela mereka menghilangkan nyawanya demi mengutamakan saudaranya hari Allah. Ini sifat mereka hari Allah ikram muslimin. Hari ini mereka itu rela berhutang hanya untuk memuliakan tamunya. Rela berhutang untuk menyambut saudaranya. Hari ini kita berhutang hanya untuk keperluan kemumaziran diri kita sendiri hari Allah. Sehingga hadirin subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat mereka yang mendatangkan ridha Allah SWT. Setelah itu mereka lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas yang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai karena Allah, beramal karena Allah. Jangankan cinta beramal, mencintai seorang muslim pun karena Allah, membenci pun karena Allah, marah pun karena Allah, bahkan membunuh pun karena Allah. Satu waktu Sayyidina Ali karamallahu wajhah dalam satu peperangan, maka bertempur dengan orang kafir. Orang kafir itu hampir mati. Orang kafir itu sudah roboh dalam tanah. Maka hari Allah mungkin satu tebasan lagi saat Sayyidina Ali, maka orang kafir itu akan mati. Ketika Sayyidina Ali hendak menebas orang kafir itu tersebut, maka orang kafir itu meludahi wajah Sayyidina Ali. Maka tidak jadi ya saudara, dilapnya wajahnya, maka dia sarungkan lagi pedangnya. Terkejut orang kafir tadi. Wahai Ali, kenapa kau tidak jadi membunuhku? Padahal
Mungkin satu tebasan lagi aku telah mati, kata orang kafir. Maka apa jawab Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Tadinya aku ingin membunuhmu karena Allah, tapi kau meludahiku. Aku marah, aku tidak mau membunuhmu karena nafsuku, Sayyidina Ali. Bahkan membunuh pun karena Allah. Mereka mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dilakukan hanya untuk Allah saja, hadirin subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh para sahabat ini tidak ada yang tidak keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya keluar dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, anak-anak kecil pun hadirin subhanahu wa ta'ala ingin terlihat tinggi, ingin terlihat besar supaya dapat ditaskil oleh Rasulullah SAW. Hari ini, apabila ditanya siapa yang sudah IPB, kita hari ini kecilkan diri, hadirin subhanahu wa ta'ala, takut-takut ditaskil. Ini berbalik hadirin subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa dapat keridhaan Allah jika kita tidak mengikuti orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu itu ulama yang para sahabat keluar dari jalan Allah. Abu Hurairah muhadisin, perawi hadis terbanyak, dia pun keluar dari jalan Allah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang-orang kayanya zaman sahabat, mereka pun keluar dari jalan Allah. Bahkan Bilal bin Rabah, Wahsy bin Harbin, dan semua itu orang-orang budak hadis wa taala, mereka pun keluar memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hadis wa taala, bahkan orang-orang tua pun, Abu Ayyub Al-Ansari umur 94 tahun tetap keluar di jalan Allah hadis wa taala. Tidak ada mereka. Mereka yakini bahwasanya ayat infiru khifafa wa siqala, berangkatlah kau dalam keadaan ringan ataupun berat. Mereka benar-benar masuk dalam sifat mereka. Dalam keadaan senang mereka berangkat, dalam keadaan susah pun mereka berangkat, dalam keadaan banyak masalah mereka berangkat, tidak ada masalah pun mereka berangkat. Tidak punya uang berangkat, banyak uang apalagi mereka berangkat hadis wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini banyaknya 124.000. Banyaknya 124.000 dan semuanya dapat ridho Allah SWT. Korban minimal dari 124.000 adalah setengah hidup mereka ketika perjuangkan untuk agama. Setengah hidup mereka untuk agama. Maka hari ini kemuliaan itu diberikan oleh Allah SWT. Kita ditaskil oleh masing-masing kita, seumur hidup kita untuk dakwah atau 6 bulan setiap tahun dari Subhanahu wa taala. Maka masih sungguh-sungguh kita meningkatkan pengorbanan. Mana mungkin kita bisa dapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Masih sudah suruh kita tingkatkan pengorbanan, kita malah kendorkan perjuangan hari Subhanahu wa taala. Orang-orang sudah punya 4 bulan, turun 40 hari, itu sama saja dia belajar menyelesaikan masalah dan cara mereka sendiri hari Subhanahu wa taala. Masih sudah tingkatkan suruh 6 bulan, kita turun 40 hari. Masya Allah. Maka malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku ikut sunnah Rasulullah, kita mengaku ikut para sahabat, tapi aplikasi kehidupan kita jauh melenceng daripada kehidupan para sahabat. Maka hadirin yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengikuti sahabat radhiyallahu anhum, korban minimalnya itu 6 bulan setiap tahun dan ta'ala. Maka kata Allah, wasabiquna awalun minal muhajirin wal ansor. Wasabiquna awalun, generasi awal daripada umat ini, minal muhajirin wal ansor, dari kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan bukan di situ saja, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka-mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Apa janji Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridho Allah untuk mereka, mereka pun akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia adalah digolongkan nanti dengan kaum tersebut. Allah. Sahabat, setengah hidup kita pun perjuangkan setengah hidup kita, minimal 6 bulan setiap tahun. Allah. Jangan lagi 40 hari untuk pakaian istri-istri kita saja, untuk masturat saja. Apabila kita berangkat rijal, kita berangkat 4 bulan minimalnya. Semua bersedia. Anja Channel.